Aku dihina seperti pembantu oleh suamiku saat acara promosi jabatannya di kantor hingga aku ditertawakan rekan-rekannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Udara pagi itu terasa berbeda. Biasanya, aku terbangun dengan suara alarm ponsel yang nyaring, segera disusul dengan rutinitas membangunkan Mas Fikri, menyiapkan sarapan, dan memastikan seragam kerjanya sudah tersetrika rapi sebelum ia berangkat. Namun hari ini, aku terbangun lebih awal, jantung berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Matahari belum sepenuhnya muncul, cahaya jingga lembar menyelinap lewat celah gorden kamar, menerpa wajahku yang masih diselimuti rasa kantuk. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kegelisahan biasa. Tapi kemudian, telepon genggamku bergetar di atas meja samping tempat tidur. Aku menggapainya dengan setengah mata masih terpejam, jari-jariku menari di atas layar untuk mengambil pesan yang baru saja masuk. Pesan itu dari Mas Fikri. Aku mengerutkan kening. Dia biasanya tidak pernah mengirim pesan di jam segini, apalagi saat kami masih berada di bawah satu atap. Kecurigaanku langsung muncul. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres. Aku membuka pesan itu dengan jari gemetar. Besok ada acara promosi jabatanku di kantor. Kamu harus datang. Tidak ada kata, tolong. Tidak ada kalimat manis seperti, aku ingin kamu ada di sana untukku. Hanya perintah singkat. Seolah aku adalah salah satu bawahannya yang harus mematuhi perintah tanpa bertanya. Aku menatap layar ponsel lebih lama dari yang seharusnya, mencoba mencerna makna di balik pesan itu. Selama 5 tahun pernikahan kami, Mas Fikri hampir tidak pernah mengajakku ke acara kantornya. Bahkan saat ada acara resmi sekalipun, ia selalu punya alasan, itu cuma untuk karyawan saja. Atau, kamu kan tidak kenal siapa-siapa di sana, nanti malah bikin tidak nyaman. Aku selalu mengiyakan, meskipun sebenarnya ada sedikit luka di hati. Tapi kali ini, tiba-tiba saja ia mengundangku. Aku memutar tubuhku ke arahnya, mencoba membaca ekspresinya. Tapi Mas Fikri sudah bangun dan berdiri di depan cermin, mengikat dasinya dengan rapi, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun. Acara penting? Tanyaku, mencoba menyelipkan nada santai dalam suaraku. Ia hanya mengangguk singkat. Ya, aku dapat promosi jadi kepala divisi. Acaranya besok siang. Pakai baju yang bagus. Lagi-lagi, tidak ada diskusi. Tidak ada tanya pendapatku apakah aku bisa datang atau tidak. Hanya instruksi. Aku mengatupkan bibirku, menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata pedas. Seharusnya aku senang, bukan? Suamiku baru saja dipromosikan, dan untuk pertama kalinya, ia mengizinkanku hadir dalam momen penting karirnya. Tapi mengapa rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres? Aku menarik napas dalam-dalam. Oke, aku akan datang. Ia bahkan tidak menoleh. Hanya berbalik badan dan berjalan keluar kamar, meninggalkanku sendiri dengan segudang pertanyaan yang bergelayut di pikiran. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih tidak karuan. Ada sesuatu yang tidak ia katakan. Aku bisa merasakannya. Tapi apa? Apakah ini hanya kekhawatiran berlebihan dari seorang istri yang terlalu lama diabaikan? Atau memang ada sesuatu yang sedang ia rencanakan? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, besok, aku akan datang ke acara itu. Dan aku akan melihat dengan mataku sendiri, apa sebenarnya yang ingin diperlihatkan oleh Mas Fikri padaku. Matahari sudah tinggi ketika aku akhirnya memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur. Suara air mengalir dari kamar mandi memberitahu bahwa Mas Fikri sedang bersiap-siap. Seperti biasa, tanpa mempedulikan apakah aku sudah bangun atau masih terlelap. Aku mengusap wajahku dengan kedua tangan,
mencoba menghilangkan sisa kantuk yang masih menempel. Pikiranku langsung melayang ke pesan tadi pagi. Undangan yang seharusnya membuatku bahagia, tapi justru meninggalkan rasa tidak nyaman yang menggerogoti dari dalam. Aku berjalan ke lemari pakaian, membuka daun pintunya lebar-lebar. Pakaian-pakaianku tergantung rapi. Sebagian besar adalah baju-baju sederhana yang kupakai sehari-hari. Tak banyak pilihan yang benar-benar pantas untuk acara kantor suamiku. Aku menghela napas. Sudah lama sekali aku tidak membeli baju baru. Uang belanja bulanan selalu kuprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga dan sedikit tabungan. Sementara Mas Fikri lebih sering menghabiskan gajinya untuk keperluan pribadi, jam tangan baru, makan di restoran mahal bersama rekan kerjanya, atau pakaian bermerek yang menurutnya penting untuk image-nya di kantor. Jari-jariku mengelus bahan sebuah dress hitam sederhana yang sudah kumiliki sejak sebelum menikah. Masih bagus, tapi mungkin terlalu polos untuk acara resmi. Aku menggeleng. Tidak, aku harus terlihat sempurna besok. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak mau ada yang meremehkanku, apalagi di depan rekan-rekan kerjanya. Setelah memastikan Mas Fikri sudah berangkat, kuambil dompet kecil berisi uang tabungan yang kusimpan rahasia. Uang hasil menjual beberapa kerajinan tangan yang kubuat di sela-sela waktu luang. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli satu dress yang layak. Mall pada hari kerja tidak terlalu ramai. Aku berjalan menyusuri lorong-lorong toko pakaian, mata jelalatan mencari sesuatu yang cocok. Seorang pramuniaga mendekat dengan senyum ramah. Butuh bantuan, Bu? Aku mengangguk. Saya mencari dress untuk acara kantor suami. Sesuatu yang elegan tapi tidak berlebihan. Ia segera membimbingku ke rak berisi gaun-gaun formal. Mataku tertarik pada sebuah dress biru navy dengan potongan sederhana namun elegan. Bahannya jatuh sempurna di tubuh, dan warnanya membuat kulitku yang sawo matang terlihat bersinar. Cocok sekali untuk ibu, kata pramuniaga itu sambil membantu mencobanya. Aku berdiri di depan cermin besar, memeriksa setiap sudut. Dress ini memang cantik, tapi harganya membuat jari-jariku gemetar saat melihat labelnya. Ini akan menghabiskan hampir seluruh tabungan rahasiaku. Tapi kemudian bayangan Mas Fikri dengan rekan-rekan kantornya yang selalu berpakaian necis muncul di kepalaku. Aku mengepalkan tangan. Saya ambil ini, kataku dengan suara lebih tegas dari yang kuduga. Sepanjang perjalanan pulang, bungkusan berisi dress biru itu terasa berat di tanganku. Bukan karena berat fisiknya, tapi karena segala pertanyaan yang terus menghantuiku. Mengapa tiba-tiba Mas Fikri menginginkanku hadir? Apakah ini pertanda ia mulai menghargaiku? Atau ada alasan lain? Sampai di rumah, ku gantung dress itu di belakang pintu kamar. Aku berdiri lama menatapnya, seperti menantikan jawaban dari selembar kain biru yang bisu. Besok akan menjadi hari yang penting, entah untuk kebanggaan atau kekecewaan. Dan aku, dengan dress biru baruku, akan siap menghadapi apapun yang terjadi. Malam itu, saat Mas Fikri pulang, ia bahkan tidak memperhatikan bungkusan yang sengaja kutaruh di tempat terbuka. Ia langsung masuk ke ruang kerjanya, sibuk dengan ponselnya seperti biasa. Aku hanya bisa menatapnya dari balik pintu yang terbuka sedikit, memendam segala pertanyaan yang mungkin tak akan pernah terjawab. Tapi besok, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri tegak. Tidak lagi menjadi Dinda yang selalu dipandang sebelah mata. Tidak lagi. Kursi di barisan depan terasa dingin menusuk melalui bahan dress biru yang kupakai. Tanganku berkeringat, erat menggenggam tas kecil di pangkuanku. Suara riuh rendah percakapan memenuhi ballroom hotel mewah tempat acara ini digelar. Aku melirik ke sekeliling, mencoba mengenali wajah-wajah asing yang mungkin adalah rekan kerja Mas Fikri. Beberapa pasangan duduk dengan anggun di samping suami mereka, tertawa ringan sambil sesekali melontarkan pandangan penilaian ke arahku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan degup jantung yang tak karuan. Panggung di depanku dihiasi backdrop besar bertuliskan, PT Sentosa Jaya,
Promosi penghargaan karyawan. Lampu sorot yang terlalu terang membuat silau, tapi aku tak berani mengalihkan pandangan. Setiap kali seseorang naik ke panggung untuk menerima penghargaan, telapak tanganku mulai berkeringat lagi. Kapan Mas Fikri akan dipanggil? Tiba-tiba, seorang wanita berdiri di sampingku. Kamu istri Fikri, ya? Suaranya nyaring, terdengar jelas di antara gemuruh suara sekitar. Aku mengangguk kaku. Iya, saya Dinda. Oh, matanya menyorot tajam, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fikri sering cerita tentang kamu. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat perutku mual. Sebelum sempat kutanyakan maksudnya, suara pembawa acara menggelegar melalui pengeras suara. Dan sekarang, untuk promosi jabatan sebagai Kepala Divisi Pemasaran, mari kita sambut Bapak Fikri Aditya. Gemuruh tepuk tangan mengisi ruangan. Aku ikut bertepuk tangan dengan antusias. Wajahku berseri-seri melihat suamiku berjalan dengan percaya diri menuju panggung. Dress biruku tiba-tiba terasa sangat sempurna. Mungkin aku salah sangka. Mungkin hari ini akan menjadi hari istimewa bagi kami berdua. Mas Fikri berdiri di belakang mimbar mikrofon. Matanya menyapu ruangan. Ketika pandangannya menemukanku, ia tersenyum. Dadaku berdebar lebih kencang. Pertama-tama, terima kasih kepada manajemen dan semua rekan-rekan yang telah mendukung karir saya selama ini. Suaranya lantang, penuh karisma. Aku tersenyum bangga. Tiba-tiba nada bicaranya berubah. Tapi tentu saja, kesuksesan seorang pria tidak lepas dari dukungan wanita di belakangnya. Tanganku yang sedang memegang ponsel untuk memotretnya tiba-tiba kaku. Dan hari ini, istri saya Dinda hadir di sini. Ia menunjuk ke arahku. Beberapa pasang mata langsung menatapku. Mungkin kalian penasaran, seperti apa sih istri yang mendukung suaminya? Suasana menjadi hening sejenak. Aku tersenyum nervous. Tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Yah, di rumah Dinda ini? Ia membuat jeda dramatis, senyum licik muncul di wajahnya. Kerjaannya cuma masak, bersih-bersih, nyetrika baju saya. Pokoknya persis seperti pembantu. Tawa meledak di seluruh ruangan. Beberapa orang bahkan menepuk paha mereka, terbahak-bahak. Wanita yang tadi berbicara padaku menyeringai, berkata pada temannya, "Nah, kan, aku bilang juga." Dunia seakan berhenti berputar. Suara tawa itu seperti pisau belati yang menusuk-nusuk telingaku. Dress biru yang tadi terasa sempurna sekarang terasa seperti bungkus plastik yang menyesakan. Aku melihat ke sekeliling, semua orang tertawa, beberapa melirikku dengan pandangan menyayangkan. Mas Fikri masih terus berbicara, menambahkan lelucon-lelucon lain tentang kebodohanku dalam mengatur keuangan, tentang masakanku yang kadang terlalu asin, tentang betapa aku tidak pernah mengerti pekerjaannya. Setiap kalimat diikuti gelak tawa yang semakin keras. Aku tetap duduk tegak, tidak menangis, tidak berlari keluar. Bibirku terkunci dalam senyum tipis yang sudah kupelajari bertahun-tahun untuk menyembunyikan luka. Tapi di dalam, sesuatu telah patah. Ketika Mas Fikri turun dari panggung dengan wajah penuh kemenangan, tepuk tangan riuh mengiringinya. Ia melirik arahku, mungkin mengharapkan aku tersenyum bangga padanya. Tapi yang ia dapatkan adalah tatapan dingin dari sepasang mata yang tiba-tiba bisa melihat dengan sangat jelas. Suaminya bukanlah pria hebat yang selalu dibanggakan. Ia hanya seorang pengecut yang perlu merendahkan istrinya sendiri untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku tidak mencintainya lagi. Tapi aku juga tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Tidak di sini. Tidak di depan semua orang ini. Aku menyenderkan badan ke kursi, jari-jariku dengan tenang merapikan lipatan dress biruku. Ada banyak cara untuk menjatuhkan seseorang. Dan aku akan memilih cara yang paling sempurna. Tawa mereka masih bergema di telingaku, menusuk-nusuk seperti jarum panas yang tak kunjung hilang.
Aku tetap duduk di kursi barisan depan, punggung tegak, tangan terlipat rapi di atas pangkuan, seakan-akan aku adalah patung yang tak tergoyahkan oleh hinaan. Tapi di dalam, setiap hela nafas terasa seperti menyeret pecahan kaca melalui kerongkongan. Kulitku terasa terbakar di bawah sorotan lampu panggung yang tiba-tiba terasa terlalu terang, terlalu panas. Wanita-wanita di sekelilingku saling berbisik, sesekali melirik ke arahku dengan senyum kecut yang penuh makna. Seorang perempuan dengan blazer merah muda, yang tadi berbicara padaku, bahkan tak berusaha menyembunyikan cibirannya. "Duh, kasihan ya," bisiknya pada temannya, tapi sengaja mengeraskan suara cukup untuk kudengar. Ternyata cuma dianggap babu sama suaminya sendiri. Jari jemariku mengerat-erat tas kecil di pangkuanku, sampai buku-buku kuku memutih. Aku berusaha mengatur nafas, menarik udara melalui hidung dan menghembuskannya perlahan lewat mulut. Seperti yang pernah kubaca di sebuah artikel tentang mengendalikan serangan panik. Tapi yang kurasakan bukan panik. Ini lebih dalam, lebih gelap. Seperti lava yang mulai menggelegak di dasar gunung berapi yang lama tertidur. Acara masih berlanjut. Pembawa acara memanggil nama-nama berikutnya. Tapi suaranya seperti datang dari ujung terowongan yang panjang. Pandanganku tertuju pada Mas Fikri yang sekarang duduk di baris khusus para penerima penghargaan. Dia sesekali menoleh ke belakang, mencari tatapanku, mungkin mengharapkan aku tersenyum bangga atau setidaknya mengangguk persetujuan. Tapi wajahku tetap seperti topeng yang halus dan tak tergores. Di kepalaku, sebuah rekaman terus berputar. Kata-katanya, tawa mereka, pandangan kasihan dari orang-orang asing ini. 5 tahun. 5 tahun aku mendukungnya, mengurus segala kebutuhan rumah tangga, menerima gaji bulanannya yang seringkali tak cukup dengan senyuman, memaksa diri percaya ketika dia pulang larut malam dengan alasan lembur. 5 tahun menjadi istri yang baik, menurut standarnya. Dan balasannya, aku menjadi bahan lelucon di depan ratusan orang. Seorang pramusaji mendekat, menawarkan jus jeruk di baki mengilap. Tanganku gemetar saat mengambil gelas, sampai cairan oranye itu nyaris tumpah. Saat meneguknya, aku menyadari mulutku terasa sangat kering, seperti telah menghirup debu gurun selama berjam-jam. Tiba-tiba, telepon genggam di tas bergetar. Dengan gerakan mekanis, kuambil dan kulihat layarnya. Sebuah notifikasi dari grup alumni kuliah. Tanpa kusadari, mataku mulai berkaca-kaca saat melihat foto-foto teman-temanku yang sedang merayakan promosi jabatan salah satu anggota grup. Mereka berdiri bersama, tersenyum bahagia, pasangan masing-masing dipeluk dengan bangga. Aku menatap foto itu lebih lama dari yang seharusnya, lalu mematikan layar dengan gerakan kasar. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan. Inilah yang seharusnya terjadi hari ini. Bukan ini. Ketika acara akhirnya usai dan orang-orang mulai beranjak, aku tetap duduk. Butuh seluruh kekuatan yang kumiliki untuk mengangkat tubuhku dari kursi itu. Dress biru yang tadi kupilih dengan penuh harapan sekarang terasa seperti baju karung yang buruk. Mas Fikri mendekat dengan langkah percaya diri. Wajahnya masih bersemu kemenangan. "Dinda, kamu dengar tadi?" Mereka semua tertawa. Bisiknya antusias, seolah baru saja membagikan kabar gembira. Aku menatapnya lama, melihat setiap detail wajah yang pernah kucintai itu. Senyumnya yang selalu bisa meyakinkanku dulu, matanya yang dulu memandangku dengan kebanggaan, sekarang berubah menjadi milik orang asing yang sama sekali tak kukenal. "Iya," jawabku akhirnya, suaraku datar seperti air tergenang. "Sangat lucu." Aku berbalik dan berjalan menyusuri lorong keluar, meninggalkannya berdiri sendirian di antara kerumunan yang masih tertawa-tawa. Setiap langkah kakiku terasa berat, tapi juga mantap. Api kemarahan yang tadi menggelegak mulai mendingin menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Sebuah tekad yang dingin dan terukur. Hari ini, di ballroom mewah ini, di depan semua orang yang memandangku dengan hina atau kasihan, sesuatu dalam diriku telah mati. Tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih keras, lebih kuat, baru saja terlahir. Dan Mas Fikri sama sekali tidak menyadarinya. Udara di ballroom terasa semakin pengap.
Seolah dinding-dindingnya perlahan menyempit dan mendorongku ke sudut. Aku berjalan menuju area belakang panggung dengan langkah terukur, seolah-olah aku hanya mencari toilet atau mungkin sekadar ingin menghirup udara segar. Tapi di dalam kepalaku, sebuah rencana mulai terbentuk. Samar-samar namun semakin jelas, seperti bayangan yang perlahan muncul di permukaan air keruh. Area belakang panggung sepi, hanya diterangi lampu-lampu kecil yang dipasang di sepanjang dinding. Suara riuh rendah dari para tamu yang masih bersosialisasi terdengar sayup-sayup, seperti suara ombak dari kejauhan. Di sini, aku menemukan apa yang kucari, sebuah tangga kecil yang digunakan untuk akses kru ke bagian belakang panggung. Tangga itu terbuat dari logam, dan ketika kusentuh permukaannya, terasa sedikit lembab oleh kondensasi udara dingin dari AC. Aku berdiri di sana selama beberapa detik yang terasa seperti abadi, memandangi tangga itu dengan tatapan kosong. Di kepalaku, suara Mas Fikri masih bergema, "Dinda ini seperti pembantu." Diikuti oleh gelak tawa mereka, tawa yang menusuk, tawa yang merendahkan, tawa yang mengubah 5 tahun pernikahanku menjadi lelucon pahit. Dari meja kecil di sampingku, terdapat beberapa botol air mineral yang disediakan untuk panitia. Tanganku meraih satu botol tanpa pikir panjang. Airnya terasa dingin di telapak tanganku yang berkeringat. Dengan gerakan lambat namun pasti, kutuangkan isi botol itu di anak tangga terakhir, tepat di tempat seseorang akan menjejakkan kaki saat turun dari panggung. Air menyebar membentuk genangan tipis yang nyaris tak terlihat di permukaan logam yang sudah sedikit berembun. "Bu, ada perlu apa di sini?" Suara seorang petugas keamanan tiba-tiba membuatku menegang. Aku berbalik dengan cepat, menyembunyikan botol kosong di balik lipatan dress biruku. "Saya hanya mencari toilet," jawabku, memaksakan senyum kecil. Petugas itu mengerutkan kening. "Toilet ada di sebelah kiri pintu keluar utama, Bu." "Ah, iya. Terima kasih." Aku berjalan menjauh dengan langkah tenang, tapi jantungku berdebar kencang seperti drum perang. Setelah memastikan petugas itu sudah pergi, aku mengambil posisi di sudut yang cukup jauh untuk tidak mencurigakan, tapi masih bisa melihat tangga itu dengan jelas. Tak lama kemudian, Mas Fikri muncul dari balik tirai panggung, masih dengan senyum puas di wajahnya. Ia berbicara dengan 2 koleganya, sambil sesekali tertawa. Mungkin masih membahas leluconnya tadi. Mereka berjalan menuju tangga. Detik-detik itu terasa seperti adegan film yang diperlambat. Kaki Mas Fikri melangkah ke anak tangga pertama, kedua, lalu yang ketiga, anak tangga yang basah itu. Kakinya menginjak permukaan licin. Untuk sepersekian detik, tubuhnya terhentak. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi kebingungan, lalu ketakutan. Tangannya meraih pegangan, tapi sudah terlambat. "Aduh!" Suara benturan keras menggema di area belakang panggung. Mas Fikri jatuh terduduk dengan gaya yang tidak elegan sama sekali. Pantatnya menghantam lantai dengan keras, sementara satu kakinya masih tersangkut di tangga dalam posisi aneh. 2 koleganya yang berdiri di belakangnya terlihat bingung antara ingin menolong atau menahan tawa. "Fikri, kamu baik-baik saja?" tanya salah satunya. Suaranya gemetar karena berusaha menahan senyum. Aku melihat dari kejauhan, bibirku terkunci rapat untuk menahan reaksi apapun. Tapi di dalam, ada kepuasan yang dalam, seperti minum air dingin di tengah hari yang terik. Mas Fikri berdiri dengan wajah merah padam, mengusap celana kerjanya yang sekarang kotor dan basah di bagian belakang. "Jalan kok licin begini? Dasar tidak hati-hati," geramnya, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Saat itulah matanya menangkap keberadaanku. Aku segera mendekat dengan wajah penuh keprihatinan palsu. "Mas, kamu tidak apa-apa?" tanyaku. Suara penuh perhatian yang kuhiasi dengan sentuhan kepanikan yang meyakinkan. Dia melirikku kesal. "Tadi kamu lihat aku jatuh?" Aku menggeleng. "Tidak, Mas. Aku baru datang." "Duh, celanamu." Ia menghela napas kesal. "Ini celana mahal, Dinda. Sekarang rusak karena kelalaian panitia."
Aku mengangguk simpatik, sambil diam-diam menikmati setiap detik kekacauan ini. Iya, Mas. Kadang hidup memang tidak terduga, kataku lembut, dengan senyum tipis yang hanya bisa ku mengerti maknanya. Dia tidak menyadarinya, tentu saja. Tidak menyadari bahwa ini baru permulaan. Tidak menyadari bahwa wanita yang selama ini dianggapnya hanya seperti pembantu, ternyata memiliki lebih banyak keberanian dan kecerdikan daripada yang pernah ia duga. Dan yang terpenting, dia tidak menyadari bahwa kejatuhan fisiknya hari ini hanyalah pratanda dari kejatuhan yang jauh lebih besar yang sedang kurencanakan untuknya. Aku membantunya berdiri, sambil tersenyum manis seperti istri yang penuh perhatian. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang baru saja lahir dalam diriku. Sebuah keyakinan bahwa aku tidak lagi takut, tidak lagi ragu. Hari ini, di ballroom mewah ini, di depan semua orang yang telah menertawakanku, aku baru saja menemukan kekuatanku yang sebenarnya. Dan Mas Fikri, dia baru saja mengambil langkah pertama menuju kejatuhannya yang sesungguhnya. Mobil meluncur pelan dalam kesunyian malam yang pekat, hanya diterangi oleh lampu jalan yang sesekali menyorot wajah Mas Fikri yang masih merah oleh amarah. Aku duduk di sampingnya, kedua tangan terlipat rapi di atas pangkuan, menatap lurus ke depan melalui kaca depan yang mulai berkabut oleh embun malam. Suara mesin mobil yang halus hampir tidak terdengar di antara ketegangan yang menggantung berat di dalam kabin. Panitia benar-benar tidak profesional. Gerutunya untuk kesekian kalinya sejak kami meninggalkan venue. Jari-jarinya mencengkeram setir dengan erat sampai buku-buku tulangnya menonjol putih. Mereka bahkan tidak memastikan area panggung aman untuk dilalui. Aku mengangguk perlahan, memainkan peran istri yang simpatik dengan sempurna. Iya, Mas. Mereka seharusnya lebih berhati-hati. Suaraku datar, tapi cukup tulus untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Dia melirikku sekilas, matanya menyipit seperti mencoba membaca pikiranku. Kamu tidak melihat apa-apa tadi? Tidak ada yang menumpahkan air di tangga. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang, tapi wajahku tetap tenang. Aku sedang mencari toilet ketika itu terjadi. Mas, kenapa? Tidak ada. Ia menghela napas panjang, kembali menatap jalan. Hanya saja rasanya terlalu kebetulan. Aku tidak pernah ceroboh seperti itu. Sebuah senyum kecil nyaris muncul di bibirku. Oh, tapi kau memang ceroboh, Fikri. Sangat ceroboh sampai tidak menyadari bahwa istrimu yang selama ini kau anggap tidak berarti ternyata mampu membalas dendam dengan cara yang paling sederhana sekaligus paling memalukan. Kami tiba di rumah. Sebuah rumah yang selama ini kubersihkan, kupelihara, kujaga dengan sepenuh hati, tapi yang kini terasa asing bagiku. Mas Fikri langsung melepas sepatunya dengan kasar, meninggalkannya berserakan di tengah jalan masuk seperti biasanya, sebelum berjalan ke kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Aku memungut sepatunya satu persatu, menyimpannya di rak dengan gerakan lambat. Setiap tindakan rutin yang biasa kulakukan dengan ikhlas sekarang terasa seperti ritual yang penuh makna. Aku menyentuh permukaan sepatu kulit mahal itu, mengingatkan diriku bahwa uang untuk membelinya berasal dari gaji yang sebagian seharusnya menjadi hakku sebagai istri. Suara air mandi dari kamar mandi menggema di rumah yang sunyi. Aku berjalan ke dapur, menuangkan segelas air untuk diriku sendiri. Tangan-tanganku tidak gemetar lagi. Rasa malu yang tadi membara di ballroom telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih terukur, seperti baja yang ditempa dalam api kemarahan. Ketika Mas Fikri keluar dari kamar mandi, tubuhnya masih menebar uap panas dan bau sabun mahal yang selalu dipakainya. Aku lapar, katanya singkat, melemparkan handuk basah ke keranjang cucian, tanpa peduli bahwa handuk itu jatuh di lantai. Dulu, aku akan segera bergegas memanaskan makan malam yang sudah kusediakan. Malam ini, aku mengambil waktu sedikit lebih lama dari biasanya, memastikan setiap gerakanku terhitung. Makan malam sudah di meja, Mas, kataku tenang saat akhirnya menghidangkan makanan yang sudah kuhangatkan. Dia duduk di meja makan, mulai menyantap makanannya tanpa mengucapkan terima kasih. Mataku tertuju pada tangannya yang memegang sendok.
Tangan yang sama yang tadi menunjukku di depan semua orang, mengolok-olokku. "Besok ada rapat penting," ujarnya tiba-tiba di antara suapan. "Pastikan kemeja biru muda sudah disetrika." Aku mengangguk. "Baik, Mas." Tapi dalam diam, sebuah keputusan besar telah kuambil. Aku akan menyetrika kemejanya, tentu saja. Aku akan terus melakukan semua tugas rumah tangga seperti biasa. Aku akan tetap menjadi istri yang baik di matanya. Sampai saatnya tiba. Sampai aku yakin bahwa kejatuhannya hari ini hanyalah permulaan dari kehancuran total yang sedang kurencanakan dengan sangat hati-hati. Malam itu, saat Mas Fikri sudah terlelap dengan pulas, masih menggerutu sesekali dalam mimpi tentang kejadian memalukannya, aku terbaring terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa sakit dan kemarahan yang tadi kusimpan rapat-rapat akhirnya bisa kulepaskan dalam kesunyian. Sebuah tetes air mata mengalir pelan di pelipisku, tapi ini adalah air mata terakhir yang akan kutumpahkan untuknya. Besok, dan hari-hari setelahnya, aku tidak akan lagi menjadi Dinda yang diam. Aku akan menjadi arsitek kejatuhannya sendiri. Dan yang terindah adalah, dia bahkan tidak akan menyadarinya sampai semuanya sudah terlambat. Malam-malam setelah acara promosi jabatan berlalu dengan sunyi yang tegang, seperti udara sebelum badai. Aku menjalani rutinitas rumah tangga dengan wajah tanpa ekspresi, tangan-tanganku menyelesaikan setiap tugas dengan presisi mesin, menyetrika kemejanya, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, sementara pikiranku bekerja tanpa henti merancang langkah berikutnya. Mas Fikri, yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, tidak menyadari perubahan halus dalam sikapku. Baginya, aku tetap Dinda yang penurut, yang bisa diabaikan begitu saja. Suatu Jumat malam, Mas Fikri pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah terbiasa dengan janji, lembur, yang semakin sering terjadi belakangan ini. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Begitu masuk, ia langsung melemparkan jas kerjanya ke sofa dengan gerakan kasar. Wajahnya merah oleh sesuatu yang lebih dari sekadar kemacetan. Bau alkohol samar menguar dari napasnya, bercampur dengan wewangian yang terlalu manis, parfum yang pasti bukan milikku. "Aku mandi dulu," gumamnya, berjalan sempoyongan ke kamar mandi tanpa memandangku. Ponselnya terjatuh dari saku celana, mendarat di karpet dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Aku berdiri membeku, menatap benda kecil itu seperti ular berbisa yang siap menerkam. Selama ini, aku tidak pernah memeriksa ponselnya. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tidak pernah merasa perlu. Kepercayaan itu sekarang terasa naif, seperti dongeng yang diceritakan untuk meninabobokan anak kecil. Dari kamar mandi, suara air mengalir dan sesekali suara Mas Fikri bersenandung, nada riang yang tidak pantas setelah menghinaku di depan publik. Dengan gerakan mantap, kuambil ponselnya. Layarnya menyala begitu kusentuh, memperlihatkan notifikasi pesan terbaru dari kontak bernama D. Pesan itu singkat, "Tadi enak banget. Kapan lagi? Aku kangen smell parfummu di spray aku." Dunia berputar lebih cepat. Jari-jariku membuka percakapan mereka sebelum sempat kuhalangi diri sendiri. Ratusan pesan berjejal, janji pertemuan, pujian mesra, bahkan foto-foto yang membuat perutku mual. Foto Mas Fikri dengan wanita yang tidak kukenal, berpose mesra di restoran yang sering ia bilang tempat meeting klien. Foto mereka di kamar hotel. Foto tangan wanita itu memegang kemejanya yang kusetrika dengan rapi. Yang paling menyakitkan adalah tanggal-tanggalnya. Ini sudah berlangsung hampir setahun. Sejak sebelum promosinya. Sejak saat ia masih berpura-pura menjadi suami yang baik. Air mandi di kamar mandi berhenti. Aku dengan cepat mengembalikan ponsel ke posisi semula, berjalan ke dapur dengan langkah tenang meski jantungku berdegup kencang seperti ingin keluar dari dada. Mas Fikri keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, mungkin karena melihat wajahku yang pucat. "Aku cuma lelah, Mas," jawabku, memalingkan muka sambil memegang teko air yang gemetar.
Dia mengangguk acuh, mengambil ponselnya dari lantai tanpa curiga. Aku tidur dulu. Besok pagi ada meeting. Aku mengawasinya masuk ke kamar, mendengar suara tubuhnya terjatuh ke tempat tidur. Baru kemudian kusadari air panas dari teko yang kugenggam telah tumpah membasahi tanganku. Kulitku memerah, tapi rasa sakit fisik itu tidak berarti dibandingkan luka di dalam. Malam itu, aku duduk di teras belakang, menatap bintang-bintang yang dingin dan jauh. Pikiranku berputar-putar pada semua bukti yang baru saja kudapat. Perselingkuhannya, penghinaannya, semua kebohongan dan pengkhianatan selama ini. Tapi anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Tidak ada teriakan yang ingin kulepaskan. Yang ada hanyalah ketenangan aneh. Seperti seorang jenderal yang akhirnya menemukan kelemahan musuhnya di medan perang. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang segar. Sekarang aku tahu kebenarannya. Dan dengan pengetahuan ini, aku bisa merencanakan balasanku dengan lebih sempurna. Dari wanita misterius itu, tidak tahu bahwa ia baru saja memberikanku senjata paling ampuh. Dan Mas Fikri, dia terlalu ceroboh sampai lupa bahwa istri yang dianggapnya hanya seperti pembantu, ini ternyata memiliki akses ke seluruh hidupnya. Keuangan, reputasi, bahkan rahasia-rahasianya yang paling gelap. Senyum tipis mengembang di bibirku saat bulan tersembunyi di balik awan, menyelubungi rumah kami dalam kegelapan. Biarlah mereka bersenang-senang malam ini. Karena besok, dan hari-hari setelahnya, akulah yang akan memegang kendali. Dan ketika saat pembalasan tiba, mereka akan tersadar, terlambat, bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden, menebar garis-garis emas di lantai kamar yang sunyi. Aku sudah terbangun sejak lama, duduk di tepi tempat tidur dengan tangan terkepal erat di pangkuan, menatap tubuh Mas Fikri yang masih terlelap. Napasnya teratur, wajahnya santai dalam tidur, begitu damai, seolah tidak ada dosa yang menggelayuti pundaknya. Ponselku bergetar di sampingku. Sebuah pesan dari bank tentang transaksi rutin, notifikasi biasa yang tiba-tiba terasa seperti tanda bahaya. Mataku beralih ke dompet Mas Fikri yang tergeletak di atas meja rias. Dengan gerakan hati-hati, kuambil dan membuka lipatannya. Beberapa lembar kwitansi tertumpuk rapi di balik kartu kredit, restoran mewah, hotel butik, toko perhiasan. Semua dari tempat dan tanggal yang tidak pernah ia ceritakan padaku. "Kamu ngapain?" Suara seraknya membuatku menegang. Mas Fikri sudah terbangun, setengah duduk dengan mata masih mengantuk tapi penuh kecurigaan. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, kulempar dompet itu ke arahnya bersama beberapa kwitansi yang kumaksud. "Apa ini?" Suaraku lebih tenang dari yang kukira. Wajahnya berubah. Dari mengantuk menjadi waspada, lalu defensif. "Bisnis. Meeting dengan klien." "Meeting klien di Hotel Grandia? Di butik Amara?" Aku mengangkat satu kwitansi bertuliskan, "Lounge Romantic, 2 orang." "Dan ini?" Dia meraihnya dengan gerakan kasar. "Kamu memeriksaku sekarang? Memangnya aku anak kecil? Kamu berselingkuh." Kalimat itu keluar datar, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ruang kamar terasa menyempit. Mas Fikri menghela napas panjang. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Bukan menyesal, tapi marah. "Ya, aku berselingkuh. Dan siapa yang salah kalau bukan kamu?" Tubuhku terasa dingin. "Aku?" "Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Dengan kariermu yang receh itu." Ia bangkit dari tempat tidur, mulai berjalan mondar-mandir. "Setiap hari aku pulang, rumah berantakan, masakan asin, kamar bau. Kamu pikir aku bisa hidup seperti itu?" Setiap kata seperti pukulan. Aku mengepalkan tangan lebih kencang sampai kuku-kuku menancap di telapak. Pekerjaanku sebagai desainer freelance yang kukerjakan setelah mengurus rumah seharian disebut receh. Rumah yang selalu kujaga kebersihannya disebut
berantakan. Dan kemarin, lanjutnya dengan nada menuduh, di depan semua orang, kamu malah membuatku jatuh. Seketika itu juga, kemarahanku meledak. Aku yang membuatmu jatuh? Kamu yang mempermalukanku di depan ratusan orang, menyebutku seperti pembantu, dan kamu menyalahkanku. Kamu terlalu sensitif. Itu cuma gurauan. Gurauan? Suaraku mulai gemetar. Selama setahun terakhir ini, setiap kali kamu bilang meeting klien, kamu sedang berselingkuh. Itu gurauan juga? Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berubah taktik. Wajahnya melunak, suaranya merendah. Dinda, aku cuma butuh sesuatu yang berbeda. Kamu terlalu sibuk, kita jarang waktu berdua. Aku memotongnya. Jangan coba-coba membalikan ini jadi kesalahanku. Pertengkaran itu berlanjut sampai matahari tinggi di langit. Setiap alasan yang dikemukakannya lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. Aku tidak cukup menarik, tidak cukup perhatian, tidak seperti wanita karir yang bisa membanggakannya. Tapi di tengah semua penghinaan itu, sesuatu dalam diriku mengeras. Air mata yang sempat ingin keluar tiba-tiba mengering. Rasa sakit berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kejelasan dingin. Ketika Mas Fikri akhirnya pergi dengan menggedor pintu, aku berdiri di tengah kamar yang berantakan akibat pertengkaran, menyadari satu hal penting. Dia tidak menyesal. Tidak sedikit pun. Dan itu berarti aku juga tidak perlu menyesal untuk apa yang akan kulakukan selanjutnya. Dengan tangan stabil, kuambil laptopku dan mulai membuka semua dokumen keuangan keluarga. Rekening bersama, investasi, asuransi. Semua yang selama ini kubiarkan sepenuhnya di bawah kendalinya. Senyum tipis mengembang di bibirku saat sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Jika dia ingin bermain api, maka aku akan pastikan dia yang terbakar. Babak baru dalam pernikahan kami baru saja dimulai. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Malam itu, setelah pertengkaran yang mengoyak sisa-sisa ilusi pernikahan kami, rumah terasa sunyi secara tidak wajar. Aku duduk di lantai kamar kerja kecil yang biasa kugunakan untuk proyek desain freelance, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan layar laptop yang memancarkan cahaya biru pucat di kegelapan. Suara keyboard yang kutekuk dengan cepat adalah satu-satunya bunyi yang memecah kesunyian, seiring dengan detak jam dinding yang tak henti-hentinya berdetak, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Layar demi layar terbuka di hadapanku, rekening bank bersama, riwayat transaksi kartu kredit Mas Fikri, bahkan akun media sosialnya yang selama ini kupikir tidak aktif. Ternyata, di balik ketidakpeduliannya terhadap teknologi, ada kehidupan digital yang cukup aktif dengan nama samaran. Foto-foto dengan perempuan yang kukenal sebagai D, dari pesan singkat itu bertebaran di akun Pinterest pribadinya, terselip di antara koleksi desain interior dan gambar mobil mewah. Aku menyimpan setiap bukti dengan metodikal precision. Screenshot, download, backup di beberapa tempat berbeda. Satu folder rahasia di cloud, satu flash disk yang kusimpan di tempat aman, bahkan satu set printout yang kuselipkan di balik bingkai foto pernikahan kami yang sudah berdebu. Ironi terasa pahit di lidah. Bukti pengkhianatannya tersimpan aman di balik senyum kami yang dipaksakan dalam bingkai mahal itu. Tiba-tiba, sebuah email masuk membuatku terkesiap. Dari bank, mengenai pengajuan kredit yang tidak kuketahui. Aku membukanya dengan jari yang sedikit gemetar. Ternyata Mas Fikri telah mengajukan pinjaman besar atas nama kami berdua minggu lalu, menggunakan rumah sebagai jaminan. Nilainya membuat mataku berkedip, hampir 500 miliar. Untuk apa? Pencarian lebih dalam mengungkap kebenaran yang lebih pahit. Ada beberapa transaksi mengalir ke akun developer apartemen premium di kawasan bisnis. Apartemen yang jelas bukan untuk kami, karena alamatnya berbeda. Mungkin untuk D? Atau mungkin ini persiapan untuk meninggalkanku? Angin malam berdesir melalui jendela yang terbuka sedikit, membuat bulu kuduku berdiri. Tapi bukan karena dingin, melainkan karena realisasi mengerikan yang tiba-tiba menyergapku. Selama ini aku berfokus pada dendam kecil, pada pembalasan yang bersifat personal dan emosional.
Tapi apa yang di hadapanku sekarang jauh lebih besar. Sebuah pengkhianatan finansial yang bisa menghancurkan hidupku sepenuhnya jika tidak kuhadapi dengan kepala dingin. Aku meminum tegukan air putih yang sudah hangat, mencoba menenangkan pikiran. Di dinding depan, bayanganku terpantul samar-samar di kaca jendela. Seorang perempuan dengan rambut acak-acakan, mata berkantung tapi penuh tekad. Perlahan, sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku, lebih matang dan terstruktur dari sekadar membuatnya jatuh dari panggung. Pertama, perlindungan finansial. Aku harus memisahkan aset-aset yang bisa kuselamatkan sebelum terlambat. Tabungan kecil hasil kerjaku sebagai freelancer harus segera dipindahkan. Kedua, bukti. Tidak hanya bukti perselingkuhannya, tapi juga bukti penyalahgunaan keuangan keluarga. Ketiga, dukungan hukum. Aku perlu berkonsultasi dengan pengacara perceraian terbaik yang bisa kubayar. Diam-diam tentu saja. Dan yang terpenting, kesabaran. Aku tidak bisa terburu-buru. Setiap langkah harus dihitung. Setiap gerakan harus tepat sasaran. Dari luar, terdengar suara mobil memasuki garasi. Mas Fikri pulang. Dengan beberapa klik cepat, aku menutup semua dokumen dan menyembunyikan flash disk di balik laci rahasia yang kubuat sendiri di balik lemari buku. Ketika pintu depan terbuka, aku sudah berada di dapur, pura-pura menyiapkan teh seperti istri yang penuh perhatian. Wajahnya merah oleh alkohol. Matanya berbinar dengan kemenangan kecil yang tidak kuketahui. "Kamu masih bangun?" tanyanya, melemparkan kunci mobil ke meja dengan bunyi keras. Aku tersenyum. Senyum palsu yang sudah mulai kukuasai dengan sempurna. "Aku buatkan teh, Mas. Biar tidak mabuk besok pagi." Dia mengangguk puas. Tidak menyadari bahwa di balik sikap penurutku, sebuah rencana besar sedang disusun. Ketika dia menenggak teh itu dengan gegabah, mataku tertuju pada jam dinding. Tik, tok, tik, tok. Waktu terus berjalan. Dan permainanku baru saja dimulai. Pagi itu, mentari bersinar terik melalui jendela kantor pos, memantulkan bayanganku yang samar di kaca pembatas teller. Aku menatap cek kertas di tanganku. Nilainya tidak besar, tapi cukup untuk memulai langkah pertamaku. Uang hasil jerih payahku selama ini sebagai desainer freelance, yang selama bertahun-tahun kusimpan rahasia dalam rekening atas nama ibuku. Kini saatnya memindahkannya ke tempat yang lebih aman. "Mohon tanda tangan di sini, Bu," ujar petugas teller dengan senyum profesional. Tanganku bergerak lincah menorehkan tanda tangan. Tidak seperti jantung yang berdegup kencang bagai genderang perang. Ini baru langkah kecil. Mentransfer dana ke rekening baru yang seluruhnya atas namaku sendiri. Tapi rasanya seperti melangkah ke medan pertempuran. Ponsel di tas bergetar. Aku mengabaikannya sampai keluar dari kantor pos. Baru kemudian melihat layar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Pak Fikri sedang meeting penting. Tolong jangan ganggu dengan telepon atau SMS hari ini." Aku menyipitkan mata. Meeting penting? Atau pertemuan dengan si D? Senyum tipis mengembang di bibirku saat sebuah ide muncul. Dengan beberapa ketukan di ponsel, kukirim pesan balasan, "Ini dari PT Grand Marina Apartemen. Konfirmasi pembayaran unit 28D sudah diterima. Kunci bisa diambil besok." Tidak sampai 5 menit, ponselku berdering. Mas Fikri sendiri, suaranya panik. "Dinda, kamu dapat pesan apa tadi? Siapa yang kirim?" "Loh, Mas kan sedang meeting penting?" jawabku manis. "Aku dapat info apartemen saja. Kayaknya salah kirim nomor." Dia terdiam sejenak. "Apartemen? Tunjukkan pesannya." Aku berpura-pura kebingungan, mengulangi isi pesan dengan sedikit perubahan detail. Suaranya semakin panik, sampai akhirnya memutuskan telepon dengan kasar. 3 jam kemudian, ketika aku sedang memeriksa dokumen di notaris, ponselku berdering lagi. Kali ini dari kantor Mas Fikri. "Bu Dinda, ini Pak Hendra dari HRD. Mohon maaf mengganggu, tapi ada yang ingin kami konfirmasi." Suaranya terdengar tidak nyaman. "Apakah Bapak sedang ada urusan dengan proyek apartemen?" "Kenapa, Pak?" tanyaku polos.
Ada email anonim mengklaim Bapak menerima suap pengadaan tanah untuk proyek apartemen. Manajemen sedang investigasi. Aku berpura-pura syok, bahkan menyumpah serapah pada orang tidak bertanggung jawab yang berani menjelekkan nama suamiku. Tapi begitu telepon berakhir, senyumku melebar. Satu perangkap kecil telah bekerja. Email, anonim, itu tentu saja kukirim sendiri, dengan bukti transaksi mencurigakan yang kutemukan di dokumennya. Tidak cukup untuk menjatuhkannya, tapi cukup untuk membuatnya panik. Sore itu, Mas Fikri pulang lebih awal dengan wajah pucat. Ada yang aneh, gumamnya sambil melemparkan tas kerja ke sofa. Seseorang menyebar fitnah ke kantor. Fitnah apa, Mas? Aku menghidupkan teko air, menyiapkan teh seperti biasa. Dia menggeleng. Omong kosong tentang proyek apartemen. Aku harus ke kantor besok pagi untuk klarifikasi. Air matanya tiba-tiba muncul. Air mata buaya yang kurecok Nize dengan mudah setelah bertahun-tahun mengenalnya. Dinda, kalau sampai karirku hancur. Aku duduk di sampingnya, menepuk punggungnya dengan lembut. Tenang, Mas. Pasti ada yang iri dengan promosi kamu. Tapi dalam diam, hatiku bersorak. Ini baru permulaan. Ketika malam tiba dan Mas Fikri terlelap karena stres, aku membuka laptop dan memeriksa email baru. Sebuah balasan dari pengacara yang kuhubungi diam-diam minggu lalu. Berdasarkan dokumen yang ibu berikan, kami memiliki dasar kuat untuk gugatan cerai dengan pembagian harta 70-30 menguntungkan ibu. Khususnya setelah menemukan transaksi tidak sah ini. Lampiran berisi dokumen pembelian cincin berlian seharga 80 juta rupiah, 2 minggu setelah ulang tahunku yang ia lewatkan dengan alasan dinas. Aku menatap layar, lalu memandang Mas Fikri yang sedang mendengkur. Karma memang tidak datang sekaligus. Ia menyelinap pelan, seperti embun pagi yang menggerogoti daun, sampai seluruh pohon akhirnya tumbang dengan sendirinya. Dan aku hanya mempercepat prosesnya. Dengan satu klik, kukirim balasan ke pengacara. Silakan lanjutkan persiapan gugatan. Saya akan mengumpulkan lebih banyak bukti. Layar laptop tertutup, meninggalkan bayangan wajahku yang tenang di permukaannya yang mengilap. Di luar jendela, bulan sabit menggantung seperti senyum tipu muslihat. Senyum yang sama yang kini menghiasi bibirku. Malam ini, untuk pertama kalinya sejak acara penghinaan itu, aku bisa tidur nyenyak. Senin pagi yang biasanya sibuk dengan rutinitas menyiapkan sarapan dan setrikaan untuk Mas Fikri, kali ini kulewati dengan duduk tenang di teras belakang. Secangkir kopi hangat di tangan, kusaksikan matahari perlahan mengintip dari balik pagar rumah kami. Rumah yang mungkin tak lama lagi akan menjadi milikku sepenuhnya. Ponsel di sampingku bergetar, menampilkan notifikasi dari aplikasi bank. Transferan terakhir dari rekening bersama sudah berhasil kupindahkan ke akun rahasia. Senyum tipis mengembang di bibirku saat mengecek saldo, jumlah yang cukup untuk memulai hidup baru. Pintu depan terbanting. Mas Fikri keluar dengan langkah tergesa. Dasarnya belum sempurna terikat, wajahnya memerah oleh campuran amarah dan kecemasan. Aku harus ke kantor lebih awal, gerutnya tanpa menatapku. Suaranya parau seperti semalam tak tidur. Ada apa, Mas? Tanyaku dengan nada penuh perhatian palsu, sambil memperhatikan bagaimana tangannya gemetar saat mencoba mengunci tas kerja. Dia menghela napas berat. Masalah di kantor. Ada isu tidak enak. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia masuk ke mobil dan pergi dengan kecepatan yang melebihi batas. Aku segera mengambil laptop dan membuka email. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Foto Mas Fikri sedang berdiri di depan ruang rapat direksi, wajahnya pucat, dikelilingi oleh 3 orang dari divisi HR dan compliance. Kutebak ini dikirim oleh salah satu sekretaris yang pernah kubantu menyelesaikan desain undangan pernikahannya dulu. Balasan sederhana kukirim, terima kasih. Tunggu paket kecil dari saya minggu depan. Sore itu, Mas Fikri pulang dengan wajah yang lebih suram dari pagi. Langkahnya gontai saat melepas sepatu,
tanpa semangat seperti biasanya. Aku dengan sabar menunggu di sofa, berpura-pura sibuk dengan desain grafis di laptop. Dipecat? Tanyaku lembut setelah 10 menit keheningan. Dia menatapku dengan mata merah. Diturunkan jabatan. Sementara. Suaranya serak. Dari kepala divisi jadi staf biasa. Gaji dipotong 40%. Rasanya ingin tertawa melihat ekspresinya yang hancur. Tapi ku kendalikan diri. Kenapa bisa begitu? Masalah proyek apartemen itu. Dia menjatuhkan diri ke kursi, tangan menutupi wajah. Ada email anonim ke direksi tentang dugaan suap. Mereka investigasi, temukan beberapa transaksi tidak jelas. Aku mengangguk pelan, berpura-pura simpatik sambil menikmati setiap detik kejatuhannya. Tapi kan Mas tidak melakukan kesalahan. Tidak penting, bentaknya tiba-tiba. Yang penting sekarang reputasiku hancur. Aku dikucilkan. Bahkan sekretaris saja sekarang bicara dengan nada merendahkan. Oh, betapa manisnya mendengar pengakuan ini. Persis seperti yang kurasakan setelah pidato memalukannya dulu. Karma memang bekerja dengan cara yang puitis. Malam itu, sementara Mas Fikri terlelap karena kelelahan emosional, aku membuka media sosialnya diam-diam. Akun pribadinya penuh dengan komentar pedas dari rekan kerja. Seorang kolega bahkan mentegnya di postingan meme tentang tikus kantor. Yang lebih menggemaskan, si D ternyata sudah menghapus semua foto mereka berdua dan mengubah nama akunnya. Dengan hati ringan, kuunggah satu persatu bukti perselingkuhannya ke folder cloud khusus. Screenshot percakapan mesra, foto-foto di hotel, bahkan resip pembelian cincin berlian untuk wanita itu. Semua diatur rapi dengan tanggal dan penjelasan. Keesokan harinya, badai semakin menjadi. Sebuah panggilan dari HRD memintanya datang segera. Aku dengan setia menawarkan untuk mengantarnya. Tentu saja hanya untuk menyaksikan langsung kehancurannya. Di lobi kantor yang megah itu, aku duduk tenang sambil memperhatikan bagaimana setiap orang menghindari Mas Fikri. Bahkan lift yang penuh tiba-tiba menjadi longgar ketika dia masuk. Tidak ada yang mau berdiri dekat dengannya. Wanita yang dulu menertawakanku di acara promosi jabatan, si blazer merah muda, kali ini malah memberiku senyum simpati. Ibu kuat ya, bisiknya sambil lalu. Ketika Mas Fikri keluar dari ruang direksi 1 jam kemudian, wajahnya seperti mayat hidup. Aku diskors tanpa gaji selama 3 bulan. Gumamnya dalam perjalanan pulang. Mereka bilang masih perlu investigasi lebih lanjut. Aku mengangguk, berpura-pura sedih sambil menyetir. Tapi di dalam, hatiku menari-nari. Ini baru tahap awal. Masih ada begitu banyak bab yang harus dia jalani dalam kejatuhannya. Kehilangan jabatan hanyalah pembuka. Ketika kami tiba di rumah, teleponnya berdering. Dari layar kulihat nama D muncul. Dengan gerakan kasar, dia menolak panggilan dan mematikan ponselnya. Oh, ada apa? Tanyaku dengan kepolosan yang dipaksakan. Dia menggeleng, masuk ke kamar dan mengunci diri. Tak lama kemudian, suara barang-barang pecah terdengar dari dalam. Aku berdiri di depan pintu kamar, mendengarkan amukannya dengan senyum puas. Di tangan, ponselku menampilkan draft email yang akan kukirim ke HRD besok, lengkap dengan bukti perselingkuhan dan penyalahgunaan dana perusahaan untuk wanita simpanannya. Karma memang tidak datang sekaligus. Ia menyusun langkah-langkah kecil yang akhirnya membentuk tangga menuju kehancuran total. Dan aku dengan senang hati menjadi arsiteknya. Hujan deras menghantam atap rumah sepanjang malam, menciptakan irama monoton yang seolah menyoraki kejatuhan Mas Fikri. Aku duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi cahaya laptop yang memantulkan wajahku yang tenang. Spreadsheet keuangan terbuka di layar. Kolom-kolom angka itu bercerita lebih banyak daripada kata-kata, tentang pengkhianatan, kebohongan, dan sekarang, kehancuran finansial yang mulai menyapu kehidupan kami. Mas Fikri sudah 3 minggu dalam masa skorsing tanpa gaji. Awalnya,
Ia masih berusaha menjaga image dengan berpakaian rapi setiap pagi seolah akan bekerja. Padahal hanya nongkrong di warung kopi atau, menurut aplikasi pelacak yang kusematkan diam-diam di motornya, mengunjungi apartemen si D. Tapi sejak seminggu terakhir, ia bahkan tak lagi berpura-pura. Bangun siang, marah-marah tanpa alasan, dan yang paling mengkhawatirkan, mulai memboroskan sisa tabungan kami untuk alkohol. Layar laptop menampilkan saldo rekening bersama yang menyusut drastis. Transfer besar sebesar 50 juta rupiah 3 hari lalu ke akun dengan nama Devina Wijaya. Nama lengkap, D, yang ku ketahui setelah menyelidiki lebih dalam. Aku menyimpan screenshot transfer itu dengan cermat di folder rahasia, bersama bukti-bukti lain yang semakin menggunung. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari kamar. Mas Fikri keluar dengan wajah bengkak akibat kurang tidur. Bau alkohol masih melekat di tubuhnya meski sudah mandi. "Kamu punya uang tunai?" tanyanya kasar, tangan menggaruk-garuk kepala yang sudah mulai botak di bagian tengah. Aku menutup laptop perlahan. "Untuk apa?" "Din," hardiknya, membuat gelas di meja bergetar. "Aku butuh bayar kartu kredit." "Tapi bulan lalu Mas bilang sudah melunasinya," jawabku dengan nada polos, padahal aku tahu persis dari laporan bank bahwa ia menunggak hampir 80 juta. Dia mengeluarkan sumpah serapah, lalu membanting pintu kamar. Tak lama kemudian, suara teleponnya terdengar. Nada bicaranya yang biasanya angkuh sekarang merengek-rengek. "Ya, Pak. Saya tahu janji saya. Tapi jika bisa diberi tenggang waktu 2 minggu lagi." Aku menyelinap mendekati pintu kamar, mendengarkan dengan seksama. Rupanya ia sedang berbicara dengan debt collector. Kaki-kakiku bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Esok paginya, saat Mas Fikri pergi, mencari kerjaan sampingan, yang kuduga kuat adalah menjemput Malu di apartemen selingkuhannya, aku melakukan langkah berikutnya. Dengan dokumen-dokumen yang sudah kusiapkan, aku pergi ke pengacara keluarga yang selama ini kami gunakan, pria tua yang dulu selalu memuji Mas Fikri sebagai suami ideal. "Bu Dinda." Ia menggeleng-geleng kepala saat meneliti dokumen yang kubawa. "Saya tidak menyangka. Transaksi tidak sah, rekening tersembunyi, utang kartu kredit yang disembunyikan. Dan ini," tambahku dengan tenang, mengeluarkan amplop berisi foto-foto perselingkuhan Mas Fikri. Wajah pengacara itu berubah pucat. Ini bisa menjadi dasar gugatan cerai dengan pembagian harta yang sangat menguntungkan ibu. Apalagi dengan status bapak yang sekarang menganggur. Sepulang dari sana, aku mampir ke kantor pajak. Sebagai istri yang selama ini dipercaya mengurus SPT keluarga, aku memiliki semua dokumen yang dibutuhkan. Seorang petugas dengan ramah membantuku memisahkan NPWP, langkah kecil namun signifikan menuju kemandirian finansial. Sore itu, badai benar-benar pecah. Mas Fikri pulang dengan wajah lebih merah dari biasa. Tanpa basa-basi, ia mengacungkan ponsel ke hadapanku. "Kamu yang mengurus pajak kita? Lalu kenapa ada surat tagihan pajak 80 juta? Aku mengerutkan kening, berpura-pura tidak mengerti. "Aneh, Mas. Setiap tahun kita selalu lunas tepat waktu. Mungkin ada kesalahan sistem?" Dia menghempaskan tubuhnya ke sofa, tangan menutupi wajah. "Ini tidak mungkin terjadi. Utang kartu kredit, tagihan pajak, cicilan rumah." Aku duduk di sampingnya, menahan dorongan untuk tersenyum. "Mas, tenang saja. Kita pasti bisa menyelesaikan ini bersama." Kata-kata kosong yang sama yang pernah diucapkannya padaku saat pertama kali ketahuan berselingkuh. Kini ku kembalikan padanya dengan bungkus yang sama persis. Malam itu, sementara Mas Fikri terlelap karena kelelahan dan stres, aku membuka brankas kecil di balik lemari pakaian. Surat-surat berharga, sertifikat rumah, perhiasan emas, polis asuransi, satu persatu kumasukkan ke dalam tas khusus. Besok akan kusimpan di safe deposit box atas nama ibuku.
Di luar jendela, hujan masih turun deras. Tetapi di dalam hatiku, matahari bersinar terang, menerangi jalan menuju kebebasan yang semakin dekat. Setiap tagihan yang menumpuk, setiap utang yang terungkap, setiap aset yang berhasil kuselamatkan, semuanya adalah batu loncatan menuju kehidupan baru. Kehidupan di mana aku tidak lagi menjadi si pembantu rumah tangga dalam lelucon suamiku, melainkan sang protagonis yang akhirnya memegang kendali atas takdirnya sendiri. Pagi itu, aroma kopi yang biasa kuracik untuk Mas Fikri digantikan oleh bau obat nyamuk yang menyengat. Aku duduk di teras belakang, menikmati roti panggang sederhana sambil menatap ponsel yang baru saja bergetar dengan notifikasi dari aplikasi bank. Transfer terakhir dari rekening bersama telah berhasil kusalurkan ke akun baru atas nama ibuku. Angkanya mungkin tidak seberapa bagi sebagian orang, tapi bagiku, itu adalah simbol kemandirian yang baru saja kupetik setelah bertahun-tahun tergantung secara finansial. Dari dalam rumah, suara bentakan Mas Fikri mengoyak kedamaian pagi. "Dinda, kamu pindahin dokumen-dokumenku." Aku menyelesaikan gigitan terakhir roti sebelum menjawab dengan suara tenang. "Tidak, Mas. Mungkin terselip di antara berkas-berkas lain." Dia muncul di pintu teras dengan wajah merah padam, rambut acak-acakan, mengenakan kaos oblong yang sudah kusam, jauh berbeda dari penampilan necis yang selalu dijaganya dulu. "Jangan main-main. Aku butuh surat-surat tanah itu sekarang." "Untuk apa?" tanyaku sambil menyeruput teh hangat, menikmati kepanikannya yang semakin menjadi. Untuk urusan kerjaan," bantahnya, tapi matanya bergerak tak menentu, tanda klasik bahwa ia sedang berbohong. Aku mengangguk perlahan, berpura-pura percaya. Sebenarnya aku tahu persis untuk apa dokumen-dokumen itu. Semalam, saat mengintai ponselnya yang tertinggal di kamar mandi, kulihat deretan pesan panik dari si D yang menuntut uang. Rupanya wanita muda itu tak setia pada Mas Fikri yang kini jatuh miskin. Kalau tidak ketemu, mungkin bisa minta duplikat ke notaris, saranku dengan nada menolong. Dia mengutuk dalam hati sebelum berbalik dan menghantamkan pintu kamar. Suara barang-barang berjatuhan dan lemari yang digerebek terdengar jelas. Aku tersenyum kecil, membayangkan betapa frustrasinya dia saat menyadari bahwa sertifikat tanah dan surat berharga lainnya sudah aman dalam brankas bank atas nama ibuku. Tak sampai 10 menit kemudian, teleponnya berdering keras. Dari nada bicaranya yang tiba-tiba merendah dan memelas, jelas ini panggilan dari si D. "Tapi, Dev, aku sudah berusaha. Tunggu, jangan begitu." Suara sambungan yang terputus membuatnya mengamuk. Gelas di meja samping tempat tidur pecah berkeping-keping di lantai. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan setiap detil kehancuran hubungan terakhir yang masih dipegangnya. Beberapa jam kemudian, dengan wajah hancur dan mata merah, Mas Fikri keluar dari kamar. "Aku perlu uang," katanya dengan suara serak. "Untuk apa?" tanyaku lagi, meski sudah tahu jawabannya. Dia menatapku dengan mata berbinar aneh. "Devina, dia mengancam akan menyebar foto-foto kami ke media sosial kalau aku tidak memberinya 50 juta minggu ini." Oh, betapa manisnya ironi ini. Wanita yang dianggapnya lebih baik dariku kini justru menjadi ancaman terbesarnya. Aku berpura-pura terkejut. "Tapi Mas, kita tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Kita bisa jual perhiasanmu, atau gadai mobil." Aku menggeleng perlahan. "Perhiasan saya yang sedikit itu sudah hilang dicuri bulan lalu, Mas. Laporan polisnya ada di laci. Dan mobil sudah dijaminkan bank untuk utang kartu kredit Mas, kan?" Wajahnya berubah pucat. Rupanya ia lupa bahwa dialah yang memaksa menggadaikan mobil bulan lalu, untuk menutupi utang judi yang selama ini disembunyikan. Malam itu, sementara Mas Fikri terpaku di depan laptop mencoba mencari pinjaman online, yang semuanya akan kuhalangi dengan diam-diam, aku membuka media sosial si D. Ternyata dia sudah mulai melaksanakan ancamannya. Sebuah foto samar Mas Fikri sedang tidur tanpa baju diunggah di akun storiesnya dengan caption, "Pengecut dan pelit."
Aku menyimpan screenshot itu dengan cermat. Ini akan menjadi senjata tambahan dalam gugatan cerai nanti. Ketika akhirnya Mas Fikri tertidur di depan laptop karena kelelahan, aku mengirim pesan singkat ke nomor D dari ponsel baru yang kubeli khusus untuk ini. Saya tahu segalanya. Jika Anda ingin uang, datanglah besok ke Cafe Teraj jam 3 sore. Datang sendiri. Besok akan menjadi pertunjukan yang sangat menarik. 2 orang yang telah menyakitiku akan bertemu di hadapanku, dan aku akan menyaksikan bagaimana mereka saling menghancurkan. Sementara di luar, hujan mulai turun lagi, mengetuk jendela seperti tamu tak diundang yang tak henti-hentinya datang. Tapi kali ini, hujan terasa berbeda, seperti membasuh segala kepalsuan yang selama ini menutupi hidupku. Besok, setelah pertemuan itu, tidak akan ada lagi yang tersisa antara kami kecuali tumpukan dokumen perceraian dan kenangan pahit yang perlahan akan kutinggalkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa bernapas lega. Matahari pagi menyinari dapur dengan lembut ketika tanganku sibuk menyiapkan sarapan sederhana. Sejak skorsing tanpa gaji Mas Fikri, kebiasaan makan kami berubah drastis. Daging mahal dan buah impor diganti telur dadar dan tempe goreng. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih bahagia dengan kesederhanaan ini. Setiap gigitan terasa seperti kebebasan kecil dari kehidupan mewah palsu yang selama ini kami jalani. Ponsel di atas meja bergetar. Sebuah pesan dari Devina, wanita yang selama ini menjadi selingkuhan Mas Fikri. Isinya pendek tapi menusuk. Kalau sampai jam 12 transfernya belum masuk, semua foto dan chat kalian akan aku upload di IG Story. Pilihan ada di tangan kamu. Aku menyimpan pesan itu dengan hati berdebar. Seminggu terakhir, aku diam-diam memantau komunikasi mereka melalui aplikasi pelacak yang kusematkan di ponsel Mas Fikri. Hubungan mereka yang dulu mesra kini berubah menjadi transaksi kotor. Devina memeras, Mas Fikri merengek. Dari kamar tidur, suara langkah berat terdengar. Mas Fikri muncul dengan wajah pucat dan mata berkantung. Bau alkohol masih melekat meski sudah mandi. Ada telepon masuk tadi pagi? Tanyanya was-was. Tidak ada, Mas. Jawabku sambil menuangkan kopi panas ke dalam cangkirnya yang sudah retak di pinggiran. Dia meremas-remas pelipisnya. Aku harus keluar sebentar. Urusan penting. Sebelum sarapan? Tidak sempat, bentaknya sambil menyambar kunci motor. Aku mengintip dari balik tirai jendela saat dia melaju dengan kasar. Tentu saja aku tahu kemana tujuannya, ke apartemen Devina di kawasan Menteng. Semalam, saat Mas Fikri terlelap, kususupkan kartu SIM cadangan ke dalam ponselnya. Sekarang setiap percakapan mereka terekam di ponselku. Tak sampai setengah jam kemudian, dering telepon masuk. Suara Mas Fikri yang panik membuatku tersenyum. Dinda, kamu masih punya perhiasan emas? Yang simpanan darurat. Mas, perhiasanku sudah habis dijual untuk bayar utang kartu kredit bulan lalu. Jawabku dengan nada polos. Dia mengumpat kasar sebelum menutup telepon. Siang itu, sambil membereskan rumah, aku menyimak percakapan mereka melalui aplikasi penyadap. Suara Devina yang dulu manja kini dingin dan penuh ancaman. Gue nggak peduli kamu harus jual ginjal. FIK, duit gue harus balik hari ini juga. Tapi, Dev, aku sedang kesulitan. Jangan banyak alasan. Atau foto mesra kita akan dapat banyak like di sosmed. Suara bentakan dan tangisan terdengar sebelum percakapan terputus. Malam harinya, Mas Fikri pulang dengan wajah lebih hancur dari pagi. Matanya merah, pakaiannya kusut, dan ada goresan kecil di pipi, seperti bekas cakaran. Mas, panggilku lembut. Dia terjatuh di sofa, tangan menutupi wajah. Dia benar-benar gila, mengancam akan menghancurkan hidupku. Aku duduk di sampingnya, menahan dorongan untuk menyeringai. Siapa, Mas? Dia menggeleng, tak mampu mengatakannya. Tapi aku tak perlu penjelasan. Seluruh drama itu terekam sempurna di ponselku.
ancaman Devina, rengekan Mas Fikri, bahkan suara tamparan yang terdengar jelas sebelum dia diusir dari apartemen itu. Ketika Mas Fikri akhirnya tertidur lelah di sofa, aku membuka media sosial Devina. Seperti dijanjikan, beberapa foto intim mereka sudah diunggah di akun Instagram Stories-nya. Wajah Mas Fikri yang tak sadar diri di atas tempat tidur, dengan caption menyakitkan, "Lihat nih calon suami orang, boros duit tapi pas bayar pelit. Hati-hati sama do ya girls." Aku menyimpan setiap bukti dengan cermat. Besok pagi, saat Mas Fikri terbangun, dia akan menemukan bahwa karir, kekasih, dan harga dirinya telah hancur berantakan. Dan aku akan tetap di sini, berpura-pura sebagai istri setia yang bersedih, sambil menyiapkan dokumen terakhir untuk gugatan cerai yang akan menghancurkan sisa-sisa kehidupannya. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, seolah menyoroti jalan baru yang sedang kubuka untuk diriku sendiri. Jalan yang bebas dari kebohongan, pengkhianatan, dan lelucon menyakitkan tentang pembantu rumah tangga. Besok akan menjadi hari terakhirku sebagai Dinda yang lemah. Dan aku sudah tak sabar untuk menyambut fajar itu. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu, seakan turut berduka atas kejatuhan yang sedang terjadi di dalam rumah kami. Aku duduk di meja makan, jari-jariku mengetuk permukaan kayu dengan ritme tak menentu sambil menunggu ketel air mendidih. Sudah seminggu sejak foto-foto mesra Mas Fikri dan Devina tersebar di media sosial, dan efeknya seperti domino yang jatuh beruntun. Telepon dari kolega, keluarga, bahkan tetangga berdatangan. Beberapa menyampaikan simpati, tapi kebanyakan hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka. Mas Fikri sendiri seperti mayat hidup. Dia berkeliaran di rumah dengan piyama yang sama selama 3 hari, menolak mandi, dan hanya sesekali mengunyah makanan yang kusajikan. Bau alkohol dan keringat bercampur menjadi aroma menyengat yang memenuhi seluruh ruangan. Aku membiarkan jendela tetap terbuka lebar, membiarkan angin segar, juga kenyataan pahit, masuk dengan leluasa. Ponsel di atas meja bergetar. Sebuah pesan dari HRD perusahaan Mas Fikri muncul di layar, "Mohon kehadiran Bapak besok jam 9 untuk pembahasan terminasi kerja." Aku menarik napas dalam-dalam. Ini saat yang kutunggu-tunggu. Dengan hati-hati, kusimpan ponsel itu kembali ke tempatnya, memastikan tak ada jejak bahwa aku telah membacanya. Biarlah dia menerima kabar ini secara langsung, tanpa persiapan, tanpa pertahanan. Ketika Mas Fikri akhirnya muncul dari kamar dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan, kusodorkan segelas air putih dan obat sakit kepala. "Ada telepon penting untukmu tadi pagi," kataku dengan suara datar. Dia mengangkat kepala, matanya berbinar sedikit harapan. "Dari kantor?" Aku mengangguk. Mereka menelepon 2 kali. Sepertinya ada urusan penting. Tanpa berkata lagi, dia menyambar ponselnya dan masuk kembali ke kamar. Aku bisa mendengar suaranya yang awalnya penuh harap, lalu berubah menjadi bingung, dan akhirnya putus asa. "Tapi Pak, saya sudah bekerja selama 8 tahun. Ini hanya kesalahpahaman." Suara tangisnya yang tiba-tiba pecah membuatku mengepalkan tangan. Ini bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan kehilangan status dan gaji bulanan. Aku tahu karakter suamiku terlalu baik untuk menyadari kesalahannya sendiri. Ketika dia keluar lagi, wajahnya seperti orang yang baru menerima vonis mati. "Aku dipecat," bisiknya, dengan alasan melanggar kode etik perusahaan. Aku berpura patah terkejut. "Tapi kenapa? Kamu kan sudah dihukum dengan skorsing." Dia menggeleng, tangan gemetar memegang segelas air yang kusodorkan. Mereka bilang foto-foto dengan Devina merusak reputasi perusahaan. Dan ada temuan baru tentang penyalahgunaan dana proyek. Oh, tentu saja ada temuan baru. Berkas-berkas yang kukirimkan secara anonim ke divisi audit internal seminggu yang lalu. Lengkap dengan bukti transfer ke rekening Devina yang dicatut dari dana proyek. "Kita akan baik-baik saja," kataku sambil menepuk punggungnya. Persis seperti yang dia lakukan padaku dulu saat pertama kali ketahuan berselingkuh. Malam itu, saat Mas Fikri akhirnya tertidur karena kelelahan menangis, aku duduk di depan laptop menyelesaikan dokumen terakhir untuk pengajuan cerai. Surat pemecatan dari perusahaan adalah kunci terakhir yang kubutuhkan, bukti tak terbantahkan bahwa dia tidak lagi mampu menafkahi keluarga. Di layar, email dari pengacaraku muncul. Dengan dokumen-dokumen ini, kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan pembagian harta 70-30. Rumah dan hak asuh sepenuhnya menjadi hak ibu.
Aku menatap layar lama sekali, lalu memandang ke arah kamar tidur di mana suamiku terlepas dalam pelarian sementara dari kenyataan. Besok, saat dia bangun, dia akan menemukan bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dan aku akan memberinya satu pelajaran terakhir, bahwa istri yang dianggapnya hanya seperti pembantu, ternyata mampu merancang kejatuhannya dengan presisi sempurna. Angin malam berhembus melalui jendela yang terbuka, membawa serta bau asap kota dan janji kebebasan. Besok akan menjadi hari baru bagiku, dan akhir yang pahit baginya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah gorden kamar dengan cara yang berbeda. Lebih terang, lebih tajam, seolah dunia luar tahu bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Aku bangun lebih awal dari biasanya, mandi dengan air hangat yang menenangkan, dan mengenakan blazer biru tua yang belum pernah kupakai sebelumnya. Di cermin, seorang perempuan asing menatap balik padaku, matanya berbinar dengan keyakinan yang belum pernah kurasakan dalam 5 tahun pernikahan ini. Mas Fikri masih terlelap di sisi tempat tidur. Wajahnya keriput oleh mimpi buruk yang tak kunjung usai. Sepekan terakhir sejak pemecatannya, dia seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Mulut yang dulu begitu lancang mengolok-olokku kini terkunci rapat. Bahu yang dulu tegak sekarang membungkuk di bawah beban kegagalan. Dengan hati-hati, kuambil dokumen yang sudah kusiapkan dari laci meja rias dan memasukkannya ke dalam tas kerja kulit berwarna coklat. Hadiah untuk diriku sendiri setelah transfer terakhir dari rekening bersama berhasil kusalurkan ke akun pribadi. Di dapur, aku menyeduh kopi untuk terakhir kalinya. Aroma harumnya memenuhi ruangan kecil yang selama ini menjadi kerajaanku. Jari-jariku menari di atas meja kayu, mengetuk irama gugatan cerai yang sebentar lagi akan kusampaikan. Suara langkah berat terdengar dari lorong. Mas Fikri muncul dengan piyama yang sama selama 3 hari terakhir. Rambutnya acak-acakan, matanya merah oleh kurang tidur dan mungkin alkohol. "Kamu mau pergi?" tanyanya, suara serak oleh kebingungan. Aku menyerahkan secangkir kopi hitam, tanpa gula, persis seperti yang selalu dia suka. "Kita perlu bicara, Mas." Duduk di hadapanku, dia terlihat kecil. Sangat berbeda dari pria angkuh yang berdiri di panggung dan menertawakanku di depan seluruh kantornya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan tumpukan dokumen dari tas. "Ini adalah surat gugatan cerai," kataku dengan suara yang tenang namun tegas. "Dengan segala bukti perselingkuhan, kekerasan verbal, dan penyalahgunaan keuangan yang saya kumpulkan, pengadilan akan memutuskan pembagian harta 70% untuk saya." Wajahnya berubah pucat, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. "Dinda, aku bisa berubah." "Sudah terlambat, Mas." Ku keluarkan dokumen lain. "Ini laporan keuangan lengkap. Selama 3 tahun terakhir, kamu menyembunyikan 30% gajimu di rekening terpisah. Ini transfer ke Devina. Ini tagihan kartu kredit yang kamu sembunyikan." Dia terbatuk-batuk, seperti tersedak kenyataan yang tiba-tiba menghantamnya. "Bagaimana kamu? Aku yang selama ini kamu anggap hanya bisa masak dan bersih-bersih ternyata cukup pintar untuk melacak semuanya." Selaku dengan senyum tipis. "Oh, dan rumah ini sepenuhnya akan menjadi milikku. Kamu punya waktu 2 minggu untuk mengemasi barang-barangmu." Langit di luar jendela tiba tata mendung, seolah ikut merasakan ketegangan di ruangan itu. Mas Fikri berdiri tiba-tiba, kursi tergeser dengan kasar. "Kamu pikir bisa mengusirku begitu saja? Aku yang membeli rumah ini." Aku menggeleng, mengeluarkan salinan sertifikat tanah dari tas. "Salah. Kamu membelinya dengan uang hasil korupsi dana proyek. Lihat ini, transfer dari rekening perusahaan ke developer." Jari telunjukku menunjuk angka-angka yang tak terbantahkan. "Pilihanmu sederhana. Terima syarat cerai ini, atau aku serahkan semua bukti ke pihak berwajib." Dia terduduk kembali, seluruh energi seakan menguap dari tubuhnya. Matanya yang dulu selalu memandangku dengan merendah kini dipenuhi ketakutan. Selama ini kamu merencanakan ini semua?" Aku meneguk kopiku yang sudah mulai dingin. "Sejak kamu berdiri di panggung itu dan menertawakanku di depan semua orang. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu salah besar." Dari jendela, sinar matahari kembali muncul, menyinari wajahku yang tenang dan tubuhnya yang gemetar. Aku berdiri,
merapikan blazer biru tuaku. Semua dokumen sudah difotokopi untukmu. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Aku melangkah menuju pintu, lalu berbalik sebentar. Oh ya, untuk informasi, pekerjaan freelanceku selama ini cukup menghasilkan. Aku bahkan sudah membuka rekening tabungan sendiri. Jadi jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Pintu tertutup perlahan di belakangku, meninggalkan Mas Fikri yang hancur di meja dapur. Persis seperti yang pernah kulakukan 5 tahun lalu saat pertama kali dia menghinaku di depan umum. Di luar, udara pagi terasa segar di kulit. Langkahku mantap menuju mobil. Mobil yang sudah kusita resmi melalui pengadilan minggu lalu. Saat mesin menyala, radio memutar lagu lama tentang kebebasan. Aku tersenyum, menikmati setiap detik kemenangan ini. Ini baru permulaan. Kehidupan baru menungguku di depan. Tanpa hinaan, tanpa pengkhianatan, dan yang terpenting, tanpa seorang suami yang menganggapku hanya sebagai pembantu rumah tangga. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku benar-benar bebas. 6 bulan telah berlalu sejak surat cerai resmi dinyatakan berkekuatan hukum. Aku berdiri di depan rumah kami, kini sepenuhnya milikku, menyaksikan petugas pengadilan yang sedang menyegel beberapa kotak terakhir berisi barang-barang Mas Fikri untuk dikirim ke alamat barunya, sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota. Angin musim kemarau berhembus pelan, membawa serta debu dan kenangan yang perlahan kulupakan. Dia sendiri tidak hadir pada hari ini. Setelah segala aib yang menimpanya, kehilangan pekerjaan, skandal perselingkuhan yang viral, hingga pengadilan yang memenangkanku, Mas Fikri memilih menghilang dari peredarannya. Kabar terakhir yang kudengar dari mantan koleganya, dia bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan multilevel marketing dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan motor bekasnya. Aku memandangi rumah yang kini sunyi, dinding-dindingnya telah kucat ulang dengan warna-warna terang yang kusuka, lantainya yang kuganti dengan keramik baru, dan ruang tamu yang kubah seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun jejak kehadirannya. Proses renovasi ini kulakukan perlahan. Setiap pukulan palu dan setiap sapuan kuas seolah membersihkan bukan hanya fisik rumah, tapi juga luka-luka di hati yang selama ini kubawa. Ponsel di saku bergetar. Sebuah pesan dari kantor desain tempatku sekarang bekerja penuh waktu sebagai kepala divisi kreatif. Selamat, Bu Dinda. Klien sangat puas dengan presentasi tadi pagi. Mereka menyetujui seluruh konsep dan budget. Jari jemariku yang dulu hanya terbiasa memegang alat-alat rumah tangga kini lincah membuat desain yang dihargai jutaan rupiah. Nama kecilku yang dulu hanya disebut sebagai istrinya Mas Fikri, kini dikenal di industri kreatif. Petugas pengadilan memberi hormat sebelum pergi. Semua sudah selesai, Ibu. Surat serah terima barang sudah ditandatangani. Aku mengangguk, menyerahkan amplop tipis berisi tips yang kusiapkan. Ketika truk kecil itu menghilang di ujung jalan, rasanya seperti bab terakhir sebuah buku yang akhirnya bisa kututup untuk selamanya. Di teras rumah, kudapati ibuku sedang menyiram tanaman-tanaman baru yang kami tanam bersama minggu lalu. Sudah selesai? Tanyanya dengan mata berbinar. Sudah, Bu. Dia mendekat, memelukku erat. Kamu kuat sekali, Dinda. Ayahmu pasti bangga. Di pelukannya, kusadari air mata yang mengalir di pipiku, bukan air mata sedih, melainkan kelegaan. 5 tahun pernikahan yang penuh kepura-puraan akhirnya berakhir dengan kemenanganku. Malam itu, di tengah kebahagiaan sederhana makan malam bersama ibuku di meja makan yang sudah kuganti, telepon tak dikenal muncul di layar ponsel. Suara Mas Fikri yang dulu perkasa kini terdengar parau dan kecil. Dinda aku. Apa yang kamu inginkan, Fikri? Namanya saja kusebut, tanpa embel-embel, Mas, lagi. Dia terdiam lama. Aku ingin meminta maaf. Untuk semuanya. Aku memandang sekeliling rumahku yang baru, hidupku yang sekarang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Maaf diterima, jawabku akhirnya. Tapi itu tidak mengubah apapun. Hidupku sekarang jauh lebih baik tanpamu.
Sebelum dia sempat menjawab, kuakhiri panggilan itu. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari jalan baru yang terbentang di hadapanku. Aku tersenyum, menikmati secangkir teh hangat yang kubuat untuk diriku sendiri. Teh dengan takaran gula yang pas, persis seperti yang kusuka. Akhirnya, setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang lelucon tentang pembantu rumah tangga, aku menemukan kebahagiaan sejati, menjadi tuan atas takdirku sendiri. Dan untuk itu, tidak ada penyesalan, tidak ada amarah, hanya kedamaian yang sempurna.